Subhanalladzi 'allama al-insana hatta 'allamahu wa wahhada wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haqqi was syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil baaqirah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'atha Allahu nabiyyahu kamathali ghaisin asaba 'abdan wasi'an wa minha dha'ifatun thayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsira la haula wa la quwwata illa billah. Wa bis sanadil muttasili ila mu'allif sahibil kitab Syekh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani dzikra nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa likutubil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bikum fi dharain. Wa min kalamihim man ahkama maqama taubatihi hafizahullahu ta'ala min sa'iri syawa'ib allati fil a'mal. Wa min kalamihim, dan di antara perkataan ya mereka para sufi, ya para ulama, man ahkama maqama taubatihi, ya ahkama maknanya aqarra, ya barang siapa yang melakukannya secara terus menerus, ya. Maqama taubatihi, ya kedudukan atau maqam taubatnya. Jadi orang yang melakukan taubat terus menerus walaupun tidak melakukan kesalahan, taubat terus dilakukannya, hafizahullahu ta'ala, Allah akan memelihara orang itu min sa'iris syawa'ib, dari keseluruhan, ya syawa'ib maknanya al-uyub, ya dipelihara dari seluruh aib-aib allati fil a'mal, yang terjadi di dalam ibadah. Ibadah kita itu kan kadang-kadang ada cacatnya, ya. Bacaannya yang tidak fasih, bacaannya yang terlupa, yang khusyuknya tidak bagus, ya banyaklah ibadah kita belum bagus. Nah, bagaimana caranya? Di antaranya itu melanggengkan, membiasakan secara terus-menerus taubat, ya. Jadi dalam bentuk istighfar yang terus-menerus dan menyadari dosa-dosa yang lalu terus ditaubati, ya. Boleh dengan istighfar biasa, sayyidul istighfar dan lain sebagainya yang kita bisa terus. Walaupun bisa jadi kita nggak lihat, ya, bisa jadi itu dosa kita itu sudah di-delete, sudah dihapus, tapi perasaan kita itu belum, gitu. Sehingga kita terus memintanya tanpa berpikir bahwa itu dari sebuah kesalahan yang kita tidak perbuat. Jadi bukan karena kita bersalah kemudian kita bertaubat, tapi taubat memang yang dulu terus ditaubati terus. Nah itu Allah akan pelihara, bukan cuma dari cacat dosa-dosa yang kita lakukan, tapi cacat-cacat yang ketika kita ibadah belum bagus ditambah.
diperbagus oleh Allah. Nilainya bahasa kasar mungkin nilainya kita itu, ibadah kita itu 7, tetapi oleh Allah tetap ditulis 10, ya, tetap dinilai bagus dari lantaran melazimkan taubat, ya. Jadi jangan bertaubat, jangan beristighfar karena bersalah saja. Tapi ketika tidak salah pun tetap dilakukan. Fahiya nadhiru maqamiz zuhdi fid dunya. Fahiya, ya, maka taubat itu tadi nadhiru maqamiz zuhdi fid dunya, sebanding dengan makom zuhud di dunia ini. Zuhud itu seseorang memiliki tapi dia tidak mencintai. Jadi kalau dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya harta banyak, dia memiliki tapi dia tidak mencintainya. Nah, itu zuhud. Itu sebanding dengan zuhud di dunia ini, ya, yahfazuhu sahibahu min sa'iri ma yahju anil haqqi ta'ala. Allah akan memelihara si pelaku zuhud itu tadi dari keseluruhan mayah juga apa saja yang menutup dirinya anil haqqi ta'ala, dari Allah yang hak. Al-haq di sini maknanya Allah. Di Bapak sekalian, kalau kita belum bisa melihat ajaibullah, keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan sebagai bukti keberadaan Allah itu, sederhana jawabannya, kita belum zuhud di dunia ini. Nah, orang-orang yang zuhud itu semakin dia melihat, ya, kebesaran Allah Ta'ala, dia semakin zuhud. Jadi tidak ada yang menutupi antara dia dengan Allah. Jadi kita ini, jangankan kita melihat kebesarannya Allah, ya, kita melihat jin saja nggak bisa, apalagi lihat malaikat, apalagi melihat kebesarannya Allah. Kenapa? Karena mata kita ini ditutup. Jadi ada hijab begitu banyak, berlapis, sehingga kita tidak tembus, tidak bisa melihat. Nah, kalau orang zuhud di dunia ini, sedikit demi sedikit terbuka hijabnya itu, ya, sehingga bahkan dia bisa melihat kebesarannya Allah. Jadi dia semakin tambah yakin. Kenapa dia seperti itu? Karena dia zuhud. Perbandingannya, kata sahibul kitab ini, perbandingannya seperti itu. Kalau dia taubat terus menerus, maka dia akan dipelihara dari kesalahan-kesalahan ketika beribadah. Perbandingannya seperti itu. Nah, ini kalau berbicara tentang, ya, tidak sempurnanya ibadah, dan memang sebenarnya kita syarat masuk surga itu harus ibadahnya sempurna. Barangkali kita meninggal, kita nggak layak masuk surga. Kita ini kalau meninggal nggak layak. Seandainya memang benar-benar mutlak, tidak bisa ditawar, tidak ada kemurahan Allah, masuk surga harus bagus ibadahnya, barangkali kita bukan orang yang pantas untuk masuk surga, belum ukuran. Nah, ketika kesadaran itu ada, maka kita menggantinya, menutupnya. Cari tambalan-tambalan pada baju yang bolong di tubuh kita ini. Kita punya baju bolong, ambil bahan, jahit, tambal. Nah, nambalnya itu dengan terus-menerus bertaubat. Ini di malam tahun baru Hijriah seperti sekarang ini, yang bagus memperbanyak taubat, ya, memperbanyak taubat dari dosa-dosa kita yang lalu. Karena memang kalau kita lihat itu tidak ada ajaran yang secara mutlak, ya,
memerintahkan untuk memperingati malam tahun baru Hijriah itu nggak ada. Tapi yang melarangnya juga tidak ada. Jadi kalau di Jawa itu ada malam satu suro seperti sekarang ini. Dulu saya 6 tahun di Jogja itu, karena memang dulu belum ada S1 ya. Malam tahun baru semacam ini, ya, tanggal 1 suro ini ke Parangtritis, ke pinggir pantai. Ngapain? Ya, tirakat. Ya, tirakat. Jadi di pinggir laut sampai pagi baru pulang. Namanya masih muda, ya, mahasiswa. Wah, ikut juga saya, berangkat juga ke Parangtritis, ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, itu sudah berbau mistis sebenarnya. Sudah ada muatan-muatan lokal. Sura dari kata Asyura itu maknanya tanggal 10. Sebenarnya kalau satu sura itu sudah secara terminologi sudah nggak cocok gitu. Karena Asyura itu maknanya 10. Kesunahan berpuasa di tanggal 10 itu karena pada waktu itu masyarakat Yahudi, masyarakat Nasrani di kota Mekah itu melihat mereka itu berpuasa. Waktu ditanya oleh Nabi, kenapa kalian berpuasa? Tanggal 10 Asyura itu, surah itu adalah hari dibebaskannya dan diselamatkannya Nabi Musa bersama pengikutnya dari Fir'aun. Maka mereka melakukannya itu dengan berpuasa. Nabi mengatakan bahwa aku lebih berhak terhadap Musa ketimbang kalian. Dan Nabi memerintahkan sahabatnya semua untuk berpuasa tanggal 10 Muharram, Asyura. Nah, itu dalam budaya-budaya lokal itu disebut sekarang ini malam suro gitu. Nah, itu mesti paham cikal bakal budayanya semacam itu. Kemudian yang dilakukannya itu ke pinggir pantai, bukan zikir, bukannya apa, ya di pinggir pantai aja. Saya juga beleguk juga, ikut juga, sampai pagi juga, belekan juga ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, itu menjadi muatannya lokal, ya, jadi muatan lokal. Karena memang tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Kenapa tidak ramai? Tidak seperti malam tahun baru Miladiah atau tahun baru Masehi. Jawabannya ada. Saya ketika di Papua Barat yang di Kaimana, menjelang maghrib itu mereka membawa obor keliling kampung ya, secara sporadis, secara masif, besar-besaran untuk menunjukkan eksistensi Muslim di sana. Dari sisi politik boleh tuh, untuk menunjukkan ya eksistensi ya, untuk menunjukkan bahwa mereka punya semangat orang Islam, karena Islamnya minoritas di sana. Tapi kalau dilihat dari esensialnya, apakah ada perintah itu bakar ya, membawa api berkeliling obor itu? Nggak ada. Nah, yang diajarkan itu yang seperti tadi kita lakukan. Ulama itu pun fatwanya dari ulama, bukan dari Nabi. Membaca doa akhir tahun dan baca doa awal tahun. Dan kita sudah lakukan. Syed Maliki bahkan memfatwakan itu, bahkan berapapun besar jumlah orang yang datang bersama santrinya dikasih ya susu putih, ya minum. Simbol dari sebuah ya obsesi 1 tahun ke depan itu semuanya putih, semuanya bersih, tanpa dosa, tanpa salah, tanpa cacat. Ya. Dan kita sudah memulainya, jadi bapak-bapak di rumah nanti tinggal meneruskannya. Nah, jadi ya sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya memang karena ini waktunya, walaupun kita keluar dari kitab itu begini. Kenapa malam tahun baru Masehi itu ramai? Di zaman Nabi itu sudah ramai, sudah diperingati.
Ya, di zaman Nabi. Jadi Nabi ketika hijrah datang ke kota Madinah itu, di kota Madinah itu dipahami ada 2 pesta besar. Yang pertama Nairuz. Pesta Nairuz itu adalah pesta malam tahun baru Romawi. Dan itulah cikal bakal perhitungan ya Samsiah, artinya perhitungan yang berdasarkan perhitungan matahari, tetapi dalam 1 tahun itu cuma 10 bulan. Dalam 1 tahun itu hanya 10 bulan. Nah, mereka memperingatinya malam pergantian. Dan itu jauh sebelum ya Al-Masih, sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa lahir menjadi sebuah kekuatan agama negara, maka Vatikan mengklaim dan merubahnya, bekerja sama dengan seorang Mesir, seorang astronom ya di Mesir, bahwa yang tadinya 1 tahun itu 10 bulan menjadi 12 bulan. Jadi 12 bulan. Dan mereka mengklaim perhitungannya itu dimulai dari lahirnya Al-Masih, lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi tanggal 31 Desember itu, malam itu adalah malam tahun baru. Aslinya itu dari Julius Caesar di Romawi. Vatikan mengklaim itu bagian dari penghitungan ulang sejak 12 bulan itu ya, hari yang ditentukan dari kelahiran Nabi Isa. Nah, itu baru ketemu itu inna iddatash syuhuri indallahi 12 ya syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Tuhan itu 12. Ya, ditetapkan oleh Allah seperti hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 12. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, maka orang-orang yang menghitung perputaran waktu itu berdasarkan ya rotasi daripada matahari, itu diperbolehkan untuk mencari musim. Jadi kalau petani yang tidak dialiri oleh sungai sulit, maka dia mencari musim hujan itu dengan menghitung matahari miladiah. Jadi kalau bulan Juli itu sudah persiapan masuk musim hujan, September, Oktober, November, Desember. Setelah itu masuk semi, masuk bulan ya panas. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, itu seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW membuat perhitungan yang diprakarsai oleh Khalifah Umar Ibn Khattab, menghitung perhitungannya itu dengan hilal, putaran mata bulan. Ya, dihitung dari mulai hijrahnya Nabi itu dihitung 12 bulan juga. Apa bedanya? Apa manfaatnya perhitungan matahari? Kalau matahari untuk mencari ya budaya, untuk mencari musim. Nah, kalau perhitungan dengan bulan ini ya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian dapat mengetahui adadas sinin, bilangan dalam tahun. Ketemu itu yang 12 bulan, hitungnya dengan perputaran bulan. Wal hisab, dan kalian bisa menghitung kapan melakukan ibadah. Jadi kapan Ramadan, kapan Syawal, kapan musim haji, hitungnya bukan menggunakan miladiah, tapi menghitungkannya dengan hilaliah atau tahun hijriah. Nah, ini Bapak sekalian yang berbahagia. Sehingga dari teori ini
ulama-ulama dari kalangan Nasrani di Mesir itu, mereka tidak percaya bahwa kelahiran Nabi Isa itu ya tanggal 25 Desember memperingatinya, tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 itu mereka tidak percaya. Ya, karena pada waktu itu masih musim hujan. Pohon yang disuruh ketok-ketok dengan tubuhnya ketika lapar melahirkan Isa itu, buah korma jatuh itu tidak mungkin jatuh di musim hujan. Tidak mungkin. Sehingga mereka mengatakan kelahiran Isa itu di bulan Juni, musim panas, dan itu pohon bisa diketok, bisa jatuh buah. Ini teorinya seperti itu. Nah, ini terlepas dari persoalan keimanan, tetapi kita mesti ngerti itu. Nah, jadi kalau kita malam ini kenapa tidak pawai, kenapa tidak pasang petasan, memang tidak ada ketentuannya. Dan pada waktu itu ketika Nabi melihat ada Nairus dan Makhrajan itu, Nabi bilang gini, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah sudah menggantikan untuk kalian yang lebih bagus dari kedua itu, daripada Nairus dan Makhrajan. Lebih bagus. Apa itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Yaitu pestanya Idul Adha dan Idul Fitri. Ini nggak boleh nih. Ya, maka disuruh pestanya di dua tempat juga. Ya, di bulan Id dan Idul Adha. Nah, sehingga malam tahun baru Hijriah ini hanya sekedar hitungan saja. Jadi kalau kita punya perhitungan secara politis di masyarakat ini, bahaya nih anak-anak kita kumpulkan zikir ngaji, bagus. Tapi kalau bilang mana dasarnya, nggak ada. Nah, maka konteks mempertimbangkannya itu adalah bersyukur pada tambah umur, badan masih sehat, rezeki masih bagus, anak, istri, keluarganya masih bagus, maka dia pesta melakukannya. Itu konteks, bukan perintah secara langsung. Nah, terakhir, kalau begitu bagaimana dengan kita melakukan peringatan bakar ikan, bakar ayam itu malam tahun baru Masehi? Kan ini biasa ini. Yang nggak punya duit ngutang itu, beli ayam, beli jagung, beli ya ikan bakar. Kalau yang zaman muda nih, zaman muda dia nggak punya duit, ayam tetangganya dibongkar malam. Nah, itu betapa kuatnya, coba ya. Kuatnya kayak seperti itu. Begitu kuat kan. Nah, dulu di zaman Nabi itu seperti itu kuatnya mereka itu. Nabi bilang itu sudah diganti. Sekarang kalian jangan ikut yang. Kan kekuatan malam tahun baru, Valentine Day sama kan dengan Nairus dan Makhrajan di zaman Nabi. Ini udah diganti. Mestinya udah punya dua, jangan ikut-ikutan lagi. Bagaimana orang yang ikut-ikutan? Ada dua pendapat. Ibnu Taimiyah, Ibnul Jauziyah, ya, di kalangan Wahabi, Imam bin Baz, Al-Utsaimin mengatakan hukumnya haram. Mengadakan peringatan malam tahun baru hukumnya haram. Karena ada hadis yang sahih yang tadi saya bacakan, Allah sudah menggantikan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan tidak haram, asalkan melakukan ritualnya itu bukan memang membesarkan ritual mereka. Karena itu aslinya adalah malam pengorbanan kepada Dewa Janus, sehingga disebut dengan dari kata Janus, Dewa Janus itu menjadi Januari. Nah, kita bakar ikan, bakar jagung karena jarang kumpul sama keluarga, jarang ketemu, jarang bersama. Kita pengen kumpul keluarganya,
lakukan saja itu bagian dari silaturahim, bersyukur dengan keluarga, maka menurut kelompok yang kedua boleh. Tapi kalau yang kelompok pertama enggak ada ampun, haram hukum. Sehingga orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi enggak mau dia memakai baju yang bagus saja, tidak mau malam tahun baru. Karena dianggapnya itu bagian dari membesarkan agama orang. Nah, kelompok yang kedua tidak memahaminya begitu, berdasarkan ada kaidah yang mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh. Hatta ya'tihi dalil, sampai ada dalil yang menjelaskan tidak boleh. Jadi kalau ada ketentuan itu tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau tidak ada ketentuan tidak boleh, berarti boleh. Itu kaidah usul fikih yang dipergunakan. Nah, ini penting untuk bapak-bapak saudara sekalian memahamkan kepada keluarganya waktu kalau mau kumpul-kumpul pesta. Ada yang beli mercon, petasan sampai nilainya mahal. Nah, tanamkan kepada mereka konteksnya bersyukur, konteksnya kebersamaan. Jarang ketemu, maka kita tidak termasuk kelompok itu. Tapi ini pendapat yang kedua. Kalau yang pendapat pertama udah nggak ada ampun, haram aja. Itulah bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ya, terjadi perbedaan pendapat. Ya. Jadi kita keluar sedikit bahasannya dari kitab ini, tetapi saya menganggap itu penting dan saya nggak yakin bahwa bapak ibu sudah tahu yang semacam itu, karena memang jarang ada yang tahu, ya. Ini termasuk pernik-pernik sejarah yang harus disampaikan, harus dikembangkan terus. Jadi kalau pengen melakukan harus tahu dasarnya, ya, pemikirannya, jangan ikut-ikutan, ya, nggak boleh. Baik, kita teruskan lagi. Wa hassa 'alal istiqomati fit taubati, dan para ulama mendorong untuk istiqomah di dalam melakukan taubat itu. Jadi istiqomah. Nah, istiqomah itu maknanya ajeg, terus menerus. Bagaimana kedudukan istiqomah? Dikatakan itu oleh, ya, makalah itu, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Orang yang bisa melakukan istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. 1000, bukan 1-2. Karomah itu kemuliaan yang Allah beri itu begitu. Para wali min auliyaillah itu diberikan karomah. Kalau dia mengatakan terbukti terjadi, atau dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan melepaskan dari dimensi ruang dan waktu, umpamanya. Bahkan yang abdal itu bisa hadir pada beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Itu namanya karomah. Seandainya alhamdulillah ada orang yang punya 1000 karomah semacam itu dengan orang yang punya istiqomah, lebih bagus orang yang istiqomah. Kenapa lebih bagus? Karena orang yang punya karomah, ya sudah punya karomah saja. Tapi orang yang punya istiqomah, dia bisa lebih, bisa 2000, bisa 3000. Karena kuncinya karomah itu adalah istiqomah. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, ya, ini bisa kita pahamkan, ya, termasuk nanti, ya, bapak-bapak punya waktu, kesempatan malam ini. Jadi ibadah, bangun, berdoa, ini awal tahun, mudah-mudahan lagi, ya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya dikit lagi nih nanggung, ya. Li'annahu ma tabakana fi taubati i'wijadun in sahaba hukmuhu
fi kulli maqamin ba'da. Oleh karena manakala ya di dalam taubat itu inwijaj, ada yang bengkok, ada yang tidak sempurna, tidak istiqomah, in sahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu, akan menyeret ya ketetapan berikutnya pada makom berikutnya. Artinya yang melebihi apa setelah tobat ya di dalam ajaran tasawuf, maka berikutnya juga keseret juga. Kalau taubatnya bengkok, maka ibadahnya juga bengkok, puasanya bengkok, zakatnya bengkok, hajinya juga bengkok. Dari mana sebabnya? Keseret dari lantaran taubatnya yang tidak bagus, yang bengkok ya. Fayasiru bina'uhu muhalhala, maka jadilah bangunan yang dibangunnya itu tadi muhalhala, maknanya rokikon, bangunan yang rapuh, bangunan yang tidak kuat. Kaman bana ha'itahu minal labanil yabisi bighairi tinin, seperti orang yang membangun tembok, membangun bangunan dari susu yang kering tanpa dicampur dengan tanah. Ya, bikin bapak sekalian, ini nggak lazim nih, tapi kalau di Jazirah Arab ini bahasa ini benar. Orang yang bikin tembok di Yaman, ya, itu tanah sama seperti kita bikin batu bata. Perekatnya itu bukan semen. Perekatnya bukan semen. Tanah yang diaduk dengan madu, tanah yang diaduk dengan susu, jadi kuat. Nah, kita nggak menggunakan itu, tapi bukan berarti bahasa ini salah, karena si penulisnya ini bukan di Indonesia. Nah, jadi orang yang taubatnya tidak istiqomah, maka bangunan ibadahnya itu tidak akan kokoh, tidak akan sempurna. Seperti orang membangun bangunan, bangun tembok, tetapi dia cuma menggunakan susu kering, tidak dicampur dengan tanah. Ketiup angin sedikit, kesenggol sedikit, rubuh. Jadi kalau mau bagus ibadah, taubatnya harus bagus, harus kuat. Ya. Qala Sayyidi Muhammad ibn Inan rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam.